Selamat siang Bu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik Bu, Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke. Hari ini Ibu Apri akan melakukan proses coaching, benar? Benar. Sebelum Ibu melaksanakan kegiatan hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan bersama Ibu Apri. Selama kegiatan berlangsung, saya nanti akan mengamati dan menilai kegiatan coaching hari ini, di mana rubrik penilaiannya yang akan saya gunakan adalah apakah proses coaching yang sudah dilakukan sesuai dengan alur cerita apa belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kunci. Kemudian yang ketiga, apakah Kunci telah merespon dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Nanti jangan lupa ya, dalam proses kegiatan coaching tersebut nanti Ibu juga menerapkan prinsip coaching, di mana prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching. Jadi itu adalah rubrik penilaian yang nanti saya gunakan ketika melakukan pengamatan bersama Ibu. Selanjutnya Ibu Apri, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Ibu Apri sebelum proses kegiatan coaching ini berlangsung. Pertama, Ibu ingin saya membantu Ibu mengembangkan kompetensi yang mana dalam kegiatan hari ini? Mungkin kompetensi ada dua ya. Yang pertama kompetensi kehadiran Ibu, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 kompetensi ya Ibu ya yang akan kita kembangkan hari ini, yaitu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Benar ya Ibu? Nah, dari ketiga kompetensi tersebut Ibu, kompetensi mana yang nanti Ibu ingin saya untuk mengamati atau mengobservasi secara spesifik? Mungkin untuk yang spesifiknya ya Bu ya, 2 kompetensi, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti Ibu Apri ingin saya mengobservasi secara spesifik hanya 2 kompetensi ya Ibu, mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut Ibu, bagaimana penilaian Ibu Apri sendiri terhadap apa yang kita kembangkan hari ini? Saya sangat antusias ya Bu dengan kegiatan ini, karena ini adalah sebagai wahana untuk kita mengembangkan kompetensi itu. Baik, berarti Ibu Apri itu penilaian Ibu Apri sangat antusias terhadap kegiatan kita hari ini ya Ibu. Nah, selanjutnya apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan, atau apa indikator pencapaian pengembangan, tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Apri? Untuk saat ini saya berharap kunci saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik, berarti harapan Ibu Apri ingin kuncinya Ibu Apri menemukan sendiri yaitu solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, benar ya? Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Apri. Silahkan segera melakukan proses coaching hari ini. Semoga lancar-lancar saja ya Ibu. Terima kasih ya Bu. Selamat siang Bu Apri. Selamat siang Bu Yudit. Bu Apri apa kabarnya? Baik, gimana nih Bu? Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu Apri. Cuman Bu Apri saya mau curhat sedikit dong, boleh ya? Boleh, ini apa nih ngomong-ngomong agenda kita hari ini Bu? Saya ingin curhat bahwa murid-murid saya itu tidak fokus loh Bu. Tidak fokus muridnya Bu ya. Bu. Terus Ibu tadi bilang muridnya itu tidak fokus. Lalu apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini? Saya sih berharap dari perbincangan kita nantinya ini saya mendapatkan solusi Bu. Gimana sih caranya mengatasi murid-murid saya biar nggak fokusnya itu hilang Bu? Begitu, mudah-mudahan melalui percakapan ini Ibu bisa menemukan solusi ya Bu ya dari permasalahan Ibu. Mudah-mudahan. Tapi Ibu kan bilang murid Ibu kurang fokus ya di kelas gitu ya Bu ya. Jika kita ukur nih Bu dari skala 0 sampai 10, jika skala 0 itu menunjukkan murid sama sekali tidak fokus di kelas, dan skala 10 turun murid itu fokus, kira-kira Ibu nih
untuk saat ini murid Ibu ada di posisi skala berapa? Kira-kira ada di skala 7 deh, Bu. Skala 7. Apa yang membuat Ibu berpikir bahwa murid Ibu itu ada di skala 7? Saya berpikir bahwa murid saya itu hanya sepertiga dari mereka yang keluar. Sering sekali mereka itu keluar kelas, Bu, nggak fokus sampai keluar kelas. Jadi mereka ada aja alasannya dia keluar, entah ke toilet lah, entah ke UKS lah. Bingung saya itu. Berarti hanya sepertiga ya Bu ya yang keluar kelas dengan alasan toilet atau ke UKS begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk kedepannya Bu, Ibu ingin meningkatkan ke skala berapa yang ideal untuk muridnya Ibu? Idealnya sih saya inginnya antara skala 9 sampai 10 deh, Bu. Kalau bisa sempurna 10 kenapa tidak gitu. Jadi Ibu ingin meningkatkan ke skala 9 atau yang lebih sempurna ke skala 10 gitu. Lalu Bu, tadi Ibu bilang kan muridnya tidak aktif atau tidak fokus di kelas, banyak yang keluar dengan alasan permisi ke UKS atau ke toilet. Nah, selanjutnya menurut Ibu, jika Ibu ingat-ingat hal apa saja yang membuat murid Ibu itu kurang fokus di kelas? Sepertinya Ibu, murid-murid saya itu kurang fokus itu mungkin karena pembelajaran saya itu terlalu monoton ya Ibu ya, mungkin Ibu terlalu monoton, jadi mungkin saya terlalu banyak memberikan pembelajaran itu yang sifatnya hanya satu arah saja. Jadi saya kebanyakan ngobrol di depan, menjelaskan suatu pembelajaran seperti itu Ibu. Jadi kurang ada reaksi dua arah antara saya dengan murid dan murid dengan saya. Sepertinya seperti itu Ibu. Baik, jadi Ibu berpikir yang mungkin menyebabkan murid itu kurang fokus karena Ibu menerapkan pembelajaran yang satu arah gitu ya Bu ya, hanya betul. Jadi Ibu yang di depan. Iya betul. Nah, jika seperti itu, menurut Ibu ini hal-hal apa saja yang bisa membuat murid itu lebih fokus Bu? Kira-kira? Kira-kira mungkin saya harus merubah gaya saya memberikan pengajaran, yaitu mungkin saya akan kedepannya saya akan memberikan media yang lebih berwarna-warni dalam operasi itu Ibu. Kemudian mungkin saya juga akan mengajak murid-murid saya melihat lingkungan sekitar, entah mereka saya ajak untuk menghitung motor-motor atau kendaraan yang ada di depan sekolah. Itu Ibu rencananya seperti itu. Jadi Ibu berencana mungkin yang bisa membuat murid itu lebih aktif atau fokus adalah dengan penggunaan berbagai macam media dan juga mengajak anak-anak untuk belajar di luar lingkungan kelas. Apakah mungkin ada hal lain yang lagi Bu yang bisa membuat murid lebih fokus? Apa ya? Sepertinya ada lagi deh Bu. Sepertinya saya harus menggunakan pendekatan ice breaking Ibu. Ice breaking itu kan menggugah semangat anak-anak untuk mereka itu mau bersemangat lagi. Jadi saya berharap sih nantinya supaya kalau misalnya ada ice breaking yang saya berikan, mereka bisa bersemangat lagi dalam pembelajaran saya. Jadi menurut Ibu ice breaking juga ya Bu ya, selain media, kemudian belajar di luar kelas dan juga ada ice breaking untuk menambah semangat. Jika seperti itu Bu, kira-kira rencana Ibu selanjutnya apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk memecahkan permasalahan Ibu tadi? Rencananya mungkin saya akan meninjau ulang rencana pembelajaran saya supaya di dalamnya itu ada kegiatan seperti yang saya sebutkan itu ada kegiatan yang pertama media yang berwarna-warni dalam pembelajaran. Yang kedua saya juga memberikan mengajak anak-anak untuk keluar melihat lingkungan sekitar mereka. Kemudian yang ketiga menggunakan ice breaking. Wah, luar biasa ya. Jadi Ibu berencana nanti menggunakan media yang bervariasi begitu ya Bu ya, kemudian keluar kelas dan juga menggunakan ice breaking. Nah, lalu Bu, kira-kira kapan ini rencana Ibu akan Ibu terapkan? Ya juga ya, kapan ya baiknya Ibu? Mungkin begini Ibu. Mungkin dalam 1-2 hari ini saya akan meninjau ulang, membuat ulang rencana pembelajaran saya. Kemudian saya akan langsung mengaplikasikan pembelajaran itu dalam 1 minggu ke depan. Kemudian
saya juga akan di dalam media pembelajaran saya itu saya akan buat seperti yang sudah saya buat, seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian saya juga insya Allah dalam 1 minggu ke depan ini semua yang tadi saya sebutkan sudah terlaksana. Ya baik, berarti mudah-mudahan ya Bu ya setelah 1 minggu ke depan ini kita ketemu dan murid-murid Ibu bisa lebih fokus. Nah lalu Bu, apakah ada orang lain yang kira-kira Ibu libatkan dalam rencana Ibu ini? Mungkin guru yang sama dengan pembelajaran saya di dalam GPMP, di dalam sekolah itu kan ada beberapa orang. Mungkin beliau yang akan saya libatkan juga. Luar biasa ya, jadi Ibu juga akan berkolaborasi dengan rekan guru Ibu ya. Insya Allah seperti itu Ibu. Baik, lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Komitmen saya semoga nantinya apa yang saya rencanakan sekarang yang saya sudah buat, insya Allah seminggu ke depan sudah bisa saya laksanakan dan bisa saya implementasikan ke murid-murid saya dengan berkolaborasi dengan Baik, jadi untuk kedepannya kita berharap ya mudah-mudahan lagi seminggu sudah berencana sesuai dengan yang diharapkan. Nah lalu Bu, apa nih kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari perbincangan kita saat ini Bu? Kesimpulan dari yang sudah kita perbincangkan saat ini bahwa satu, saya akan membuat media pembelajaran saya, rencana pembelajaran saya yang di dalamnya penuh dengan satu media yang berwarna-warni. Kemudian yang kedua, saya akan mengajak anak-anak murid saya melihat secara langsung, berkomunikasi secara langsung dengan mereka di lingkungan sekitar sekolah. Dan yang ketiga, saya akan menggunakan ice breaking, entah yang saya dapatkan dari media sosial atau yang nanti saya harapkan dari murid-murid saya. Dan insya Allah akan saya lakukan dalam 1 minggu ke depan, berkolaborasi juga dengan teman-teman. Wah, luar biasa ya Bu ya, untuk kedepannya ini Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahannya Ibu. Nah, lalu nih Bu, melihat hal tersebut, sekarang bagaimana perasaannya Ibu? Alhamdulillah Ibu, saya merasa senang karena saya sudah merasa terbantu dari masalah saya yang tadi pada awalnya membuat pikiran saya agak sedih gitu. Jadi sekarang setelah saya berbicara dengan Ibu, mendapatkan solusi dari permasalahan saya, akhirnya saya merasa senang. Ya, syukurlah Ibu sudah senang ya dan sudah lega setelah menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Mudah-mudahan apapun yang Ibu rencanakan ke depannya bisa berhasil dan membuat murid Ibu lebih fokus. Mudah-mudahan Ibu. Terima kasih Bu Apri. Sama-sama Bu Yudit, semangat ya. Terima kasih Bu Apri, insya Allah bersemangat. Selamat siang Ibu Apri. Selamat siang Bu Eni. Ketemu lagi ya kita setelah Ibu melaksanakan proses coaching hari ini. Kita akan berbincang-bincang kembali terkait dengan kegiatan Ibu Apri hari ini. Bagaimana penilaian Ibu Apri sendiri terhadap performa dalam kompetensi coaching yang sudah dilaksanakan hari ini, Bu? Kalau saya lihat merasa tadi juga performa saya itu sepertinya kegiatan coaching ini sudah berjalan lancar. Alhamdulillah ya Ibu, kalau kegiatan hari ini sudah berjalan lancar. Apa yang membuat Ibu menilai bahwa kegiatan coaching hari ini berjalan dengan lancar, Bu? Karena tadi kunci saya sendiri sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Berarti kegiatan hari ini kuncinya Ibu sudah menemukan solusi sendiri ya Ibu terhadap permasalahan yang sudah dihadapi. Selanjutnya, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching untuk mencapai indikator pengembangan yang ingin dicapai? Pada saat coaching tadi, saya sudah menggunakan alur percakapan kita seperti menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi masalah. Selanjutnya juga, saya sudah menanyakan tentang rencana aksi dari coaching serta tanggung jawab terhadap rencana aksinya tersebut. Baik,
Berarti Ibu sudah melakukan hal tersebut selama kegiatan coaching hari ini ya. Selanjutnya Ibu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya hari ini? Ya silakan Bu. Baik, dalam kegiatan hari ini saya melakukan pengamatan di beberapa hal Ibu. Yang pertama, saya mengamati tadi pada saat melakukan coaching, Ibu sudah melakukan sesuai dengan standar yang kita harapkan. Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita. Ibu sudah menanyakan tujuan, Ibu sudah melakukan identifikasi permasalahan, kemudian Ibu sudah mengarahkan kuncinya Ibu untuk membuat rencana aksi dan tanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Yang kedua yang saya amati itu, saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan kuncinya. Ibu sudah mendengarkan dengan fokus, berarti Ibu sudah menerapkan kehadiran penuh selama proses coaching. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, serta Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kuncinya Ibu mampu menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Dan yang ketiga yang sudah saya amati yaitu Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching, di mana Ibu sudah menerapkan kebukaan, Ibu sudah melaksanakan proses secara kreatif, dan Ibu sudah memaksimalkan potensi yang ada pada diri. Nah, dari ketiga hal yang sudah saya sampaikan Ibu, bagaimana perasaan Ibu Abdi sekarang? Saya lega senang ya Bu ya mendengarnya jika saya sudah mampu menerapkan potensi tersebut. Baik, kalau Ibu sudah merasa senang dan lega. Selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan terkait dengan kegiatan kita hari ini? Untuk selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, kunci akan lebih mudah diarahkan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Luar biasa sekali ya harapannya dari Ibu. Walaupun tadi saya sudah melihat Ibu sudah memunculkan pertanyaan yang berbobot, namun Ibu masih tetap ingin mengembangkan lebih lanjut lagi, tentunya nanti bisa lebih baik lagi ya Ibu, dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Kira-kira apa rencana Ibu selanjutnya? Untuk kedepannya saya berencana untuk tetap melakukan coaching ya Bu ya, mungkin dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah, mungkin dengan latihan dengan coaching yang nanti untuk menemukan solusi dari permasalahannya dia. Luar biasa sekali ya, Ibu Abdi akan melakukan kolaborasi dengan dekat untuk pelaksanaan coachingnya biar Ibu lebih terlatih lagi ya Ibu. Baik, terima kasih ya Ibu atas kesempatan hari ini. Senang sekali saya bisa ikut mendampingi Ibu dalam kegiatan hari ini. Terima kasih atas pencerahannya ya Bu. Sama-sama Ibu, sampai ketemu lagi ya dan tetap semangat. Ya.